Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saat ini, detik ini kita masih bisa bernafas. Saat ini, detik ini kita masih bisa menghadiri pertemuan Jum'ah ini dalam rangka melaksanakan perintahnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sebagai khatib, saya mengingatkan bagi saya pribadi dan jamaah semuanya untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan hendaklah kita selalu bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk menjadi seorang muslim seutuhnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu kita sebagai seorang muslim ada tradisi yang dalam keseharian kita, tradisi-tradisi ini kita biasakan untuk kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk tidur di awal waktu, sehingga kemudian kita bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat malam. Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang-orang yang bangun di pagi hari. Pada saat subuh kita bangun untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh. Salat yang disaksikan oleh para malaikat. Kita kerjakan salat subuh di masjid. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik di mana mereka itu berat untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian dalam keseharian pun kemudian kita juga dibimbing memiliki tradisi-tradisi dalam keseharian kita. Bagaimana tata cara kita makan? Bagaimana tata cara kita berpakaian? Bagaimana tata cara kita bergaul dengan orang lain? Bagaimana kita bergaul dengan lawan jenis? Bagaimana kita hidup bertetangga? Apa yang kita makan?
kita dilarang memakan bangkai, kita dilarang memakan atau meminum minuman keras, kita dilarang memakan daging babi dan sembelihan yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Jadi ada aturan-aturan main yang bagi kita sebagai seorang muslim itu harus menjadi kebiasaan kita. Dalam ikatan keluarga, ikatan kita dengan orang tua kita adalah ikatan abadi, ikatan yang langgeng, ikatan yang akan seterusnya. Kita tidak bisa melepaskan nasab kita dari kedua orang tua kita, sehingga kemudian muncul pada diri kita penghormatan terhadap kedua orang tua kita. Manakala kita menjadi orang tua, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana membimbing mereka, menjaga mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Dalam tata pergaulan pun kemudian bagaimana kita orang tua menyayangi yang muda, bagaimana yang muda menghormati yang tua. Pola-pola hubungan yang semacam ini, tradisi semacam ini, itu merupakan tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam, kemudian berjabat tangan. Mengucapkan salam, berjabat tangan merupakan bagian dari tradisi yang menjadi kebiasaan kita. Oleh karena itu, hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, manakala kita membiasakan diri dengan tradisi-tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka akan muncul pengaruh yang ada pada diri kita sebagai seorang muslim, di mana seorang muslim itu memiliki ciri khas. Seorang muslim itu tamayus, istimewa, berbeda dengan yang lain. Kita memiliki identitas yang spesifik. Kita memiliki pendirian yang jelas, mana yang halal, mana yang haram. Kita selalu menjaga diri kita, menjaga ifah, kehormatan kita. Kenapa kita harus berpakaian? Kenapa kita harus menutup aurat? Dalam rangka menjaga kehormatan kita. Kita tidak larut oleh hal-hal atau nilai-nilai yang berada di luar agama kita. Kita tidak hilang kepribadian kita. Manakala kita menjadi seorang muslim yang baik, tentu kita akan menjaga kewajiban kita yang utama, yang pokok, yaitu sholat 5 waktu dalam situasi kondisi apapun, sehingga identitas dia sebagai seorang muslim ketika dia bergaul dengan orang-orang di luar Islam, maka orang akan mengenal dia sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena dalam sehari 5 kali dia akan bersujud, bermunajah kepada Allah dalam bentuk sholat. Setiap pekan dia akan berkumpul di perkumpulan semacam ini, yaitu melaksanakan ibadah Jum'ah. Ketika dia makan, makanannya pun juga spesifik. Barangkali kalau bapak-bapak pernah tinggal di wilayah di mana kita ini minoritas, maka identitas sebagai seorang muslim mau tidak mau mesti akan tampak. Sehingga saat ini kalau di negara-negara Eropa itu muncul mungkin sentimen Islamofobia terhadap kaum muslimin, rasa kecurigaan dan segala macamnya, karena memang identitas kita sebagai seorang muslim nggak bisa ditutupi. Kita tetap sholat 5 waktu sehari semalam. Kita tetap berkumpul setiap pekan sekali dalam satu congregation, dalam satu pertemuan yang namanya ibadah sholat Jumat. Dalam hal cara berpakaian pun juga spesifik, apalagi perempuan. Apa yang kita makan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Barangkali mereka biasa minum minuman keras, khamr, sementara kita dilarang untuk minum itu. Sehingga dalam tata pergaulan mau tidak mau, identitas kita sebagai seorang muslim akan kelihatan, akan tampak, nggak bisa ditutupi. Kalau orang menutup-nutupi, barangkali dia akan meninggalkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim. Dia akan toleran dengan minum-minuman keras, barangkali begitu. Sehingga identitas dia sebagai seorang muslim tidak nampak. Tapi manakala seseorang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim dalam kesehariannya, maka mau tidak mau akan nampak dirinya sebagai seorang muslim. Bahkan ada satu statement, wasyhad bi anna muslimun, saksikanlah bahwa saya adalah seorang muslim. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Jadi manakala kita membiasakan diri dengan tradisi Islam, maka akan muncul
keistimewaan jati diri kita. Akan muncul identitas pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa manakala kita menjalankan Islam dalam keseharian kita, dalam day to day aktivitas yang kita lakukan, maka akan terlihat bahwa umat Islam itu memiliki kesatuan amal. Ada wahdah al-amaliyah, ada kesatuan amal. Kenapa demikian? Karena tata cara hidupnya seragam. Meskipun tempat kita berjauhan, meskipun warna kulit kita berbeda, meskipun bahasa yang kita gunakan berbeda, orang barangkali tidak memahami apa yang kita ucapkan, bahasa daerah kita. Akan tetapi ketika kemudian dalam kehidupan sehari-hari, cara makannya bagaimana, apa yang dimakan, kemudian aktivitas ibadah dan segala macamnya, maka akan muncul kesatuan amal. Orang akan bisa mengidentifikasi bahwa dia seorang muslim. Contoh sederhana adalah bagaimana salamnya seorang muslim. Assalamualaikum. Dimanapun kita berada, dengan bangsa apapun, dengan suku manapun, dengan bahasa apapun, warna kulit apapun, salam kita sama. Assalamualaikum. Dan ketika kita mengucapkan salam semacam ini, orang akan tahu dia seorang muslim. Dia seorang muslim. Apalagi kalau kebiasaan-kebiasaan yang lain, ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita mendoakan orang yang mengucapkan alhamdulillah, begitu seterusnya. Manakala kebiasaan-kebiasaan ini kita lakukan, maka akan muncul kesatuan amal. Implikasinya apa ketika kesatuan amal itu muncul? Akan muncul kesatuan prinsip, kesatuan pemikiran, kesatuan rasa, kesatuan perasaan. Bagaimana ketika kemudian persoalan itu dihadapi oleh saudara-saudara sesama muslim, maka akan muncul pada diri kita ikatan persaudaraan. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang satu. Ketika ada satu bagian tubuh itu merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain pun juga merasakan sakit. Jadi perasaan semacam ini muncul karena kebiasaan kita, karena tradisi yang sama, tata cara yang sama, kebiasaan yang sama, ibadah yang sama, sehingga muncul kesatuan fikroh, kesatuan pemikiran, kesatuan ibadah, kesatuan muamalah dan seterusnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Manakala kita membiasakan diri dengan tradisi-tradisi Islam, kebiasaan-kebiasaan sebagai seorang muslim dalam keseharian kita, maka kita akan merasakan bahwa Islam itu adalah agama yang mudah. Islam itu adalah agama yang sederhana. Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah sebagai manusia. Kita sebagai manusia, apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita, maka sebenarnya manusia itu mampu melaksanakannya. Karena memang agama ini sesuai dengan, Allah sudah menjadikan agama ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh makhluknya yang bernama manusia. Sholat 5 waktu itu siapapun dia bisa mengerjakan sholat 5 waktu itu. Ya, apapun kondisinya. Kalau toh misalnya dia tidak mampu melakukan itu, barangkali karena malas. Ya, karena malas. Bukan karena tidak mampu. Kenyataannya banyak di antara kita, mungkin mayoritas yang hadir di sini terjaga sholatnya 5 waktu dan mampu. Bahkan ada yang sakit pun bisa tetap menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Ketika bekerja dalam situasi pekerjaan, jenis kerjaan apapun, dia tetap bisa menjaga sholat 5 waktunya. Artinya kewajiban-kewajiban yang dalam agama ini itu kewajiban yang sesuai dengan kemampuan kita, fitrah kita sebagai manusia. Puasa juga demikian, kewajiban-kewajiban yang lain juga demikian. Jadi agama ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Ya. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi ataukah seorang Majusi ataukah seorang Nasrani, yang menarik
dalam hadis Nabi itu tidak disebutkan orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang muslim. Kenapa demikian? Karena bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrahnya seorang bayi itu adalah seorang muslim. Jadi ketika kita mampu menjaga anak kita tetap berada dalam fitrahnya sebagai seorang muslim, maka itu menjadi satu keberhasilan yang sangat luar biasa ketika kita mampu mendidik anak-anak kita tetap dalam keislaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa memasyarakatkan adab-adab kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, saudara-saudara kita, tetangga kita dengan kebiasaan-kebiasaan sebagai seorang muslim. Sehingga kemudian manakala kebiasaan-kebiasaan ini muncul di sekeliling kita, muncul di masyarakat ini, maka insya Allah akan terbentuk sebuah masyarakat yang islami. Ketika masyarakat islami terbentuk, maka kemudian yang lebih luas lagi, negara pun akan menjadi negara yang dibingkai dengan nilai-nilai keislaman. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, hidayah, inayahnya kepada kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur, hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza fastaghfiruli innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah yang telah mengutus seorang rasulnya dengan petunjuk dan agama yang lurus untuk dimenangkan terhadap semua agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, akan tapi justru Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah optimisme yang harus terbangun pada diri kita bahwa agama ini itu akan dimenangkan terhadap semua agama. Al-mustaqbalu lihadad din, masa depan ada di tangan agama ini. Terbukti bagaimana peradaban-peradaban yang lain keropos, peradaban-peradaban yang lain justru mengalami decline, penurunan, dekadensi moral dan seterusnya. Bagaimana mereka menghadapi krisis kependudukan, menghadapi krisis kemanusiaan, sementara kita terus berusaha untuk mengeksiskan agama ini, meskipun berbagai macam upaya dilakukan untuk memadamkan cahaya agama ini. Akan tapi yakinlah bahwa Allah SWT akan menyempurnakan agama ini meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Tentu yang menjadi tuntutan bagi kita adalah bagaimana tradisi-tradisi keislaman itu kita hidupkan dalam keseharian kita sehingga bisa menjadi syiar, dan kemudian Islam itu tidak tertutupi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh kaum Islam itu sendiri. Marilah kita akhiri dengan bermunajah kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum bal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna
waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.